akhirnya udah nama Bami Jemar, dan ternyata kita cari ada artinya. Apa itu artinya? Artinya servant of God. Hai guys, welcome to our podcast Kulinerian Cocote, Cio and Gail. Hari ini gue nggak sendiri, gue punya rekan yang sangat cantik, yang sangat luar biasa mau dampingin gue hari ini. Namanya Chef Erlina. Hai Chef. Hai Jacqueline, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Barengan ya, berarti kompak Sehat ya, kita. Sehat selalu. Cantik banget sih hari ini. Bisa aja. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih Chef? Hari ini kita bukan ngebahas, tapi kita kedatangan tamu spesial. Tamu nih. spesial Teman ya. saya juga punya usaha bakmi. Nah pasti banyak ceritanya nih. Kamu udah nggak sabar pasti ya? Penasaran sih, pengen cerita, pengen tahu cerita mereka dari awal sampai bisa terkenal ini, gimana sih ceritanya? Oh gitu ya. Ini kita langsung aja kenal Boleh, sama boleh. pasangan muda nih, ada J dan Maria. Halo. Selamat datang Maria J. Makasih ya udah mau datang ke podcast kita Thank nih. you so much, thank you so much di sini. Kabarnya gimana nih? Puji Tuhan, baik, sangat baik. Oh baik ya. Jadi kehadiran mereka berdua ini kira-kira udah tahu belum? Mereka ini pasangan apa nih? Iya, apa nih? Gue barusan mau nanya nih, pacaran kah? Atau rekan bisnis kah? Atau married? I don't know, mungkin Ini gue kasih clue-nya deh ya sama lu ya. Jadi pacaran tapi menikah, bingung kan? pacaran tapi menikah. Kita tanya langsung sebenarnya statusnya apa yuk? Maria. Jadi, kalau status kita sudah menikah, tapi Oke. kalau misalkan seperti yang tadi disebut sama Chef Erlina, kita kan kenal dari lama ya Chef ya? Betul, betul. Kita kenal dari lama, dari sebelum kita belum married, masih pacaran, bangun bisnis, terus sampai akhirnya married. Oke, berarti emang ini membangun bisnis yang Bami Jemar ini udah dari awal pacaran sampai Betul, menikah ya. betul. Nah, Ini Jemar. Jemar. Oh, singkatan dari nama kalian berdua ya? Betul, tapi tahan dulu nih. Agak-agak nggak kreatif sih sebenarnya. Iya. Enggak, tahan dulu. Jemar. Tulisannya gitu, Jemar. Jemar. Oke. Nanti ada story-nya lagi. Ada story-nya. Tadi udah ada bisik-bisik tetangga nih. Jadi penasaran kan? Nah, Oke. sebelum kita tahu lebih banyak nih, saya pengen tanya nih. Kira-kira nih motivasi atau idenya dari mana sih bikin Bami Jemar ini? Baiklah, jadi sebenarnya nama Bami Jemar ini dulu namanya adalah Bami Afat. Nah, Bami Afat. Afat namanya. Dan Ah, dulu oke. itu juga namanya bukan Bami Afat, tapi mie ayam Palembang Afat. Itu Oh. didirikan sama papaku, Yes. almarhum papaku. Dia bangun usaha ini tuh dari 95, dari warung tendaan. Dulu dia bukanya di daerah Sunter. Oh, Oke. gitu. Itu 95, itu aku masih umur 5 tahun lah Gitu. gitu. Terus akhirnya bangun sampai akhirnya 2017. Yes. Aku pikir ini baminya maksudnya secara tradisional kan masih cara yang orang tua zaman dulu Iya, ya, gitu. betul. Akhirnya aku pengen kembangin nih, pengen secara online apa kan kita anak muda ya. Pasti Iya, kan maksudnya lebih visionary lah gitu. Betul. Akhirnya ya udah buka 2017 itu aku buka online. Ya. Terus akhirnya ketemulah sama dia. Pacaran lah kalian. lah. Saya potong dulu nih. Ketemu sama dia tuh lagi makan mie atau lagi gimana nih? Nah itu lebih panjang lagi, tapi intinya kita tuh dulu temen SMA ketemu Oh, gede gitu. lagi. Oh, Oh, jodoh itu emang nggak kemana ya? Bener, jodoh tuh nggak kemana-mana, cukup di warung bakmi aja. Iya benar ya. Oke. Nyobain bami aja. gitu. Memang begitu. Biasanya cinta datang dari masakan. Oh, iya, bisa. Kalau itu saya, Betul, ya gitu. mantap. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi perjalanannya itu sebenarnya ini ada resep-resep warisan dari orang tua Iya, ya. betul, ya dari papa ya tadi ya. Literally itu dari papa, dari mama ya. Resepnya, Racikannya. oke. Jadi itu memotivasi kamu untuk Yes. melanjutkan usaha orang tua Betul. nih. Jadi ceritanya di sini ada inovasi. Betul. Inovasi terhadap Dari resep mie ayam ya awalnya Iya, ya, betul. mie ayam Palembang yang dari tradisional. Sekarang kamu buat lagi dengan Selalu ciri khas modern. yang berbeda, yang Iya. lebih up to date lah ceritanya Betul, ya. betul. Sesuai sama masa dia, usia dia saat itu. Betul, Oke, betul. lanjut. Nah, ini kok bisa kemudian memilih usaha ini sebagai Bami kan selain mewariskan resep-resep orang tua Betul. nih, kenapa? Kan banyak, maksudnya
biasanya anak-anak muda males ya mewariskan Betul. malah cenderung bertentangan, benar nggak Ji? Iya, betul. Nah dari kamu sendiri waktu diajak Maria bikin bisnis bakmi apa? Gimana? Nah, ini malah bukan aku yang ngajak, dia yang Oh, dia. kamu orangnya memang gitu. Ya Silakan. cerita, coba cerita sedikit ya. Ceritain sedikit ya. Ah. Jadi awalnya memang waktu itu kita ada kesempatan untuk datang nyobain bakmi. Oke. Terus akhirnya aku suka banget, ternyata seenak itu dimasakin, dan pas temennya Maria ada info, oh di sini ada bazar. pameran nih, bazar. Ya udah kita coba. Singkat cerita responnya oke, bagus. Nah. Akhirnya kita berdua sepakat, kita Kembangin lah. yuk, aku yang ajak, Oh, yuk ya. kita bikin Justru bisnisnya idenya yuk. dari dia. Gitu. Dari CJ ini. Oh, Dia gitu yang ya. suggest untuk ayo buka Oh, gitu. gitu ya. Pokoknya malah yang agak masa sih Masih nggak pede Iya, waktu masih nggak itu. pede. Ya bagus ya, berarti artinya dari awal ini bukan ketemu jodoh aja ya, tapi jodoh bisnis juga, benar nggak? Bisnisnya menarik ya kisahnya ya, Jacqueline ya. Cukup menarik. Next, Jacqueline ya loh yang harus bagi-bagi kisahnya. Tunggu, bentar. Ini sambil namanya juga kan kita chill. Jadi sambil Santai ya? minum juga nggak apa-apa ya. Santai Iya. aja, santai. Oke. Lanjut ceritanya. Jadi setelah ikut pameran, terus akhirnya buka usaha lagi. Namanya Bami Afat, tapi akhirnya 2023 tahun lalu kita rebranding namanya Rebranding. jadi Bami Jemar karena permasalahan ini sih hak Haki. Oh gitu. Ya, Jadi karena Bami Afatnya udah terdaftar oleh Udah orang terdaftar. lain. oh, jadi nggak Oke. boleh pakai. Oke, Iya. terus nama lain, dan ternyata itu pun juga proses. Jadi awalnya juga kita pikir nama Bami Jemar narsis banget sih pakai nama sendiri. Iya. Tapi akhirnya dikonfirmasi sama ya, kita puji Tuhan kita berdoa juga untuk nama, terus kita juga dikonfirmasi sama beberapa hamba-hamba Tuhan juga. Akhirnya udah nama Bami Jemar, dan ternyata kita cari ada artinya. Apa itu artinya? Artinya servant of God. wow, Jadi, bagus kan. Nih, terjawab ya. Iya. Terjawab tadi nanya ya gitu. Lanjut deh Maria. Jadi itu nama bukan sembarang nama ya. Iya. Selain memang gabungan kalian berdua J sama Maria, juga ada makna yang baik ya di Keren baliknya ya. ya. Ini bahas bisnis tapi ada sisi rohaninya juga. Iya, ya berarti ini kita berusaha sambil berdoa, ya kan? Oke, kalau begitu selain udah selama ini kan menjalani bisnis, ini pernah nyoba-nyoba bisnis yang lain nggak berdua? Pernah nggak? Bisnis yang Kalau lain. selama berdua sih belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau pribadi masing-masing pernah. Oh, udah Aku punya pernah pengalaman, punya ya. Bisnis baju, dia bisnis apa waktu itu? Eh, Yang shoes cleaning gitu. Oh, gitu. Cuci sepatu. Hampir. Jadi Iya, masing-masing sudah pernah bikin usaha masing-masing. Jadi di Jemar inilah kalian menggabungkan visi-visi Iya. bisnis kalian Betul. berdua ya. Betul. Oh, bagus banget nih. Nah, pengen tanya lagi nih. Pasti perjalanan panjang ya. Iya, betul. Kamu tadi kan sempat bilang ya dari namanya Bami Afat, terus beberapa kali juga sempat pindah, bener gak ya tempatnya ya? Bener. Nah itu bisa ceritain ya tuh. Oke. Jadi kalau obstacle-nya ya berarti ya hambatannya. Iya, Kalau betul. hambatannya itu yang paling utama sih dari kita berduanya dulu. Untuk bangun bisnis ini kan apalagi dari pacaran, Betul, suami betul. istri, wah itu nggak gampang. Tantangannya banyak ya. Sangat Banyak. banyak dari kitanya. Pacaran tuh kalau saat berantem ngaruh nggak sih Waduh, ke bisnis? ngaruh banget. Dari itu waktu awal mulai pacaran bangun bisnis nggak takut gitu? Nggak ada kepikiran kayak nanti kalau gua putus gimana? Nah, ini pasti ada dong. Iya. bagus nih. Sebenarnya memang kita nggak ada kepikiran ya, Nggak ada kayak kalau kepikiran. putus tuh gimana, nggak ada kepikiran jujur. Tapi ternyata by the time jalanin itu, ya ampun ternyata Nggak gampang. nggak gampang, dan permasalahannya tuh dari karakter kita berdua. Oh gitu ya. Iya, Jadi iya. untuk gimana jadi dua karakter untuk di satu bisnis yang sama Aha. nggak gampang banget gitu. Terus sering berantem, iya 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama mau bangun bisnis ini. Iya, kayak beda pendapat lah. Oh, Ini gitu. caranya tuh kayak Aku gini. maunya apa gini. Oh yang gitu. maunya begitu. Nah boleh tahu nggak paling banyak tuh berantemnya di bisnis ini soal apanya gitu, proses apanya Iya. gitu. Kayak dari kayak proses masak misalkan kayak contoh
kayak storage lah misalkan gitu, kayak storage daging atau apa, terus misalkan dia lalai gitu Iya, kan. iya, Karena iya. memang dia dulu nggak di dapur, ya, di dapur Betul. aku. Itu kayak bisa, kamu gimana sih, kayak bisa komplain. Oh, gitu ya. Karena karakter juga sih. Iya, iya. Seru juga ya. Seru juga. Seru, Ini. tapi justru itu membangun kita sih, Iya, jadi betul. Belajar ya. Jadi apa yang Belajar. nanti bisa dipakai atau harus dihilangkan dari masalah Iya. personal, Betul, jangan betul. kebawa ke bisnis, betul nggak? Setuju, betul. Artinya ini kan bisnis harus dibangun profesional, Betul. ya kan? Dari internalnya itu. Gitu. Tapi akhirnya kalian solusinya apa tuh? Kok bisa setenang ini sekarang ini? Gitu. Akhirnya ya berjalannya waktu ya kita saling Saling terima, kenal. saling kenal satu sama lain. Akhirnya ya kita udah tahu kebiasaan dia begini, Oh, gitu. dia juga udah tahu kebiasaan aku Iya, begitu. saling meredam lah gitu. Oh gitu ya, jadi saling Menyesuaikan satu oh, gitu sama ya. lain lah, gitu. Ada pembagian tugas gak sih sebenarnya? Pembagian tugas Ada. Pembagian tugas. Iya. Kalau J apa nih? Kalau aku lebih ke operasional gitu, Oh. lebih ke Direct ke handle kayak ke karyawan SDM, juga, ya karyawan. SDM. Iya. Oh, kalau Maria? Kalau aku lebih ke finance, terus marketing. Oh, berarti admin lah ya. Iya iya iya. Oke, bagus nih. Keren, Jacqueline keren, kisahnya ini ya. Cukup menginspirasi saya ya Bener-bener. buat sering-sering Buat nongkrong. nyari jodoh. Kirain Aku bikin bisnis juga kan. Iya, 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 betul. iya, iya, By the iya. way, aku punya roti. Nanti kita sambil ngobrol aja ya, ini, saya nanti ambil. icip-icip ya. Siap. Siap. Ya. Nah, sambil nungguin bag ini, saya juga pengen tahu nih, maksudnya kan tadi udah cerita ya, tantangannya tuh membangun bisnis nggak gampang. Ya betul. Bener kan? Terus apalagi ada masalah personal di dalamnya ini ya. Akhirnya bisa terselesaikan, puji Tuhan, bisa berakhir dengan baik, udah sekarang saling ngerti. Nah, ini sekarang buat maintenance-nya gimana sih kalian ini? Maksudnya supaya terhadap baik dua orang Kamu nggak- pribadi yang nggak berbeda, kan? terus ke karyawan gimana? Dia nggak ke distrik loh. Kan kalau dari Gue udah ngomong juga. bagi tugas itu si chef. Oh, yang tadi disebut, jadi nggak ada. Tugas. Jadi kalau misalkan kayak ada permasalahan tentang karyawan, jadi aku nggak ambil alih. Langsung aku oper ke dia. Jadi Aku disiplin lapornya ya? ke dia. Oh. Karyawan ada ini, kamu yang tegur. Oh, gitu. Oke, Wah. jadi nggak dua kepala. Karena kan kalau nggak Nakoda ya? karyawan nanti akan bingung kan. Kok ini dari bos yang ini ngomongnya gini, bos ini ngomongnya gini. Iya, 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 Jadi iya. aku ngomong ke dia dulu, terus dia akan sesuaikan, ya udah nanti aku akan bentuk kayak gini ya untuk si A, si B. Oke, dijalankan. Jadi Jadi- aku benar-benar bagi tugas. Dibagi ya, disiplin ya. Jadi walaupun kita yang bermasalah nih sama karyawan nggak boleh tegur langsung, ayo bagiannya si J ya J ya. Jadi gitu. Oh gitu. Terus kalau ada yang bagian beli-beli, J nggak boleh mutusin langsung, benar gak J? Iya. Oh, Diskusi aja. oh gitu ya. Kalau J sendiri ini nggak menghadapi tantangan rintangan ini, terutama bukan masalah personal, Ada. misalnya dari luar gitu. Saya Kan punya persaingan teman. banyak nih ya. Wah, ini maaf saya potong dulu. Ini ada tadi apa? Kita habis baking, nanti boleh diicip-icip ya. Wih, wangi Ah, banget nih. Wangi ya? Iya dong. Iya. Nah, tadi lanjut ya. Kan J tadi kan sendiri kan saya udah bilang tantangan di luar banyak selain dari internal. Iya. Kalau menurut J sendiri yang memang di bagian operasional ya, itu tantangan terberat apa sih yang kalian udah pernah alami deh? Yang udah pernah alamin Ah. paling berat itu pasti karyawan. Oh gitu ya, malah Iya. internal ya. Paling berat karena karyawan ini kan namanya manusia ya, dia punya kayak kebiasaannya sendiri, karakternya sendiri. Kayak kita mau ajarin dia untuk seperti ini belum tentu gampang. Oh, Kayak gitu kita ya. SOP ajarin seperti ini, ya Tetap dia lalai. tetap aja lalai gitu, tetap aja nggak mengikuti SOP yang ada. Gitu. Berarti masalahnya memang kebanyakan dari SDM ya. SDM. Nah, ini tantangan tersendiri nih ya, teman-teman ya, buat yang bagi pebisnis kuliner terutama yang baru mulai. Ingat, tantangan terbesar tuh yang paling besar nih sebenarnya dari internal juga, SDM terutama ya. Jadi kita harus seleksi banget ya dalam memilih SDM. Kemudian juga bagaimana kita memahami karakter SDM yang berbeda tiap hari, kan ada aja di Betul. masalah ya. Nah, selain tantangan dari internal, yang kalau dari luarnya sendiri ada nggak sih menyikapi persaingan nih? Bami itu kan banyak kan. Iya. Nah, ini kalau Jemar sendiri konsep jenis baminya seperti apa sih? Saya pengen tahu nih. Oke, kalau dari kita itu baminya sebenarnya konsep bami kotak. Jadi kalau ada yang bilang nih baminya dari mana? Dari Kalimantan, dari Iya. Bangka atau apa? Kita bisa bilang kita bami tanda kutip cindo lah gitu. Oh, gitu ya. Jadi bami ayam aja, tapi memang taste-nya kayak bami kotak gitu, kayak bami-bami Chinese pada umumnya lah. Terus memang konsepnya kita itu memang
kita mau kenalin ini loh resep bakmi kota sejak 1995. Misalkan yang terwariskan. Iya. Jadi memang Kelasapan konsepnya yang gitu. terwariskan. Iya, bagus. betul. Jadi ini mie ayam favoritnya Saya Marina. betul. Saya Oke. kalau nggak makan mie ini sehari nih kalau ke Toma waktu itu, kayaknya saya belum. kayaknya boleh nih ya kita sekali-sekali nanti cobain ya. Iya, tapi sekarang udah pindah ya di Antasari. Nah, ini jauh tapi kita bela-belain Jacqueline. Kapan-kapan kita harus coba. Boleh, nih. boleh, Iya boleh. kan? Silakan kita membuka pintu lebar-lebar. Bener, penasaran Jacqueline nih ya. Kalau saya mah udah tahu deh gitu. Soalnya saya penggemar bakmi gitu. Iya nih ya. chef termasuk customer loyal kita ya. Wah, loyal. Bener-bener datang terus. Iya, makanya Dari karena saya awal. memang milih ya. Dari kalian yang tadi udah cerita panjang tuh dari pacaran menikah, saya tetap konsumen setia nih. Makanya nanti akan datang lagi nih ya. Thank you, chef. Nah, Jacqueline nih kisahnya menarik banget ya. Nah, kira-kira Jacqueline tuh ini gak tertarik gak untuk buka usaha bersama pasangan? Paling penting adalah cari pasangannya dulu kali ya. Oh gitu. Bisnisnya udah ada ya pasangannya. Ya udah ada ya. Pasangannya aja nggak ada, gimana gue mau mulai bisnisnya gitu loh. Iya. Tapi ini hubungan kalian, maksudnya mulai dari pacaran, terus punya ide untuk bangun usaha bareng itu ya cukup menginspirasi ya. Jadi tips-tipsnya nih kita mau sharing juga ke penonton ya gitu. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya untuk mulai dari memulai bisnis kuliner, khususnya bakmi ya, terus mempertahankan, terus menghadapi tantangan. Bisa nggak bagi sedikit nih bocorannya ke penonton ini? Siap, bisa. Aku dulu atau kamu dulu? Aku dulu deh. Ya, coba aja deh. Jadi intinya kalau kita mau bisnis di F&B, Yes. kita wajib konsisten untuk rasa, untuk kayak tingkat kematangan dan sebagainya itu wajib udah harus enak gitu. Oh, konsisten. Udah harus enak, konsisten Oh, gitu. ya. Udah wajib banget dah itu harga mati nggak bisa dilawan lah. Jadi kekuatannya di produk ya. Iya, Terus apa lagi tuh? produk dan pelayanan ya pasti Service. penting gitu. Service Oh. kita harus welcome sama customer, mau dia komplain, mau kita ada yang salah ya kita harus tanggung jawab gitu, apa yang kita sediakan itu harus yang terbaik selalu gitu. Gitu ya. Jadi Iya. tadi pertama memang harus di kekuatan produk ya, Iya, harus betul. konsisten kualitasnya, Betul. terus pelayanannya ini penting juga ya. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa produk kita bagus tapi yang artinya pelayanan kita nggak memuaskan, harus ramah ya. Iya, Namanya juga harus di ramah. bidang Aku hospitality. ada pertanyaan sih. Tadi kan bicara tentang SDM ya, pasti Iya. kan ada gonta-ganti dong. Iya, betul. Yang masakin mie-nya itu juga pasti gonta-ganti dong. Iya. Gimana caranya Jemar buat mempertahankan rasa? Sedangkan kan karyawan sendiri yang kalian bilang gonta-ganti dong pastinya ya. Nah itu gimana? Jadi salah satu caranya ya kita pasti bikin buku resep, Oke. SOP yang benar, yang kita udah kurasi juga, gramasinya juga kita udah pakemin, dan itu kita training dulu karyawan. Jadi kita begitu karyawan masuk nggak langsung masak juga. Iya, gitu Kita ya. akan temenin dulu sampai benar-benar bisa, Bisa gitu baru ya. kita lepas. Dan tetap ada Gitu. QC juga. Iya. Oh gitu ya. Jadi artinya dipantengin terus Betul, lah, dijaga pantengin gitu. terus, Itu betul. kira-kira nih berapa lama tuh trainingnya itu sampai bisa itu kira-kira ya rata-rata selama ini? Rata-rata tergantung orangnya juga sih. Oh gitu ya. Iya, Ya, Ada tapi- yang 3 hari langsung bisa, ada yang seminggu. Oh gitu. Tapi nggak sampai setahun ya? Nggak sampai Kalau setahun setahun. magang dong ya kita. Iya. Kerja-kerja. Iya. Magang benar kan? Wah bahaya juga nggak buka-buka Tapi ya. berarti kamu standby tiap hari untuk QC juga mungkin ya? Ya, sesekali kita pasti akan QC terus. Gue baru tahu loh mie ayam ada QC-nya. Ya, Berarti ada ini mie dong. ayam bukan sembarang mie ayam ya? Bukan, iya. Bisa mungkin iklan di sini. Ya pokoknya memang QC itu penting ya. Betul. Artinya ya, SOP juga penting gitu. Dulu kan kita kadang-kadang mau jalanin bisnis tradisional aja ya. Iya. Udahlah ikutin aja, jalanin aja. Tapi ternyata nggak bisa ya. Nah terakhir nih saya mau nanya nih, harapan J dan Maria ke depan untuk bisnis kalian itu apa? Kalau harapan, kalau dari kita pribadi jujur, kalau boleh sharing nih sekalian. Boleh. di sini. Iya, Sebenarnya silakan. tuh untuk bisnis ini kita memang ada vision dari hati kita ya. Maksudnya Yes. kita vision untuk
memuliakan Tuhan juga lah gitu. Jadi Oh, kita iya, rindu iya. bisnis kita ini harapannya bisa mencapai nasional, internasional. Jadi Amin. kita buka outlet di kota-kota besar di Indonesia dan di bangsa-bangsa juga. Itu sih kerinduan kita. Oh gitu ya. Ya kita amini ya. Amin. Mudah-mudahan maksudnya tercapai nih. Amin, amin. Jadi bisa memberkati banyak orang juga lewat Iya. bisnis ini. Lapangan kerja ya gitu ya. Iya, betul, lapangan. Kok saya jadi terharu ya ngomong-ngomong ya. Gitu ya. Soalnya ini maaf, soalnya juga Maria nih sedang berduka. Oke. Ya, berduka ya. Papahnya nih yang mewariskan resepnya ini nih, Baru Mbak Mi ini saja baru saja Oh, meninggal. turut berduka cita Ya, jadi- ya. Jadi terlihat banget tadi ketika cerita tuh agak terharu gitu, jadi agak matanya tuh apa namanya itu Berkaca-kaca. berkaca-kaca ya gitu ya. Jadi saya ikut merasakan juga gitu. Tapi saya yakin ya kalian berdua nih pasangan muda energik itu bisa melanjutkan usaha ini jadi lebih baik ke Amin, depannya. Amin, amin, amin. Harapan kita Mungkin semua nanti ya. ada inovasi-inovasi baru lagi, bukan cuma mie ayam atau mungkin nasi. Nah, kebetulan Campur. lagi disinggung juga. Ya kan? Kita Dia pas ada ya? dong. di Keren. outlet yang baru ini di Antasari, kita ada menu baru namanya Black Koro. Black Koro. Jadi semuanya menunya berwarna hitam dominannya, Oh. pakai bami charcoal, Oh, toppingnya gitu. pakai saikoro, Oh gitu. dan ada telur pindangnya. Ini udah ada nih sekarang. ada. Oh Ada gitu. sekarang. Responnya gimana konsumen? Responnya puji Tuhan bagus. Baik ya. Customer juga pada suka. Ada yang Iya. udah mulai repeat order juga gitu. Gitu ya. Iya. Waduh, seneng nih ceritanya sih kalau mau diceritain 2 hari 2 malam nggak cukup. Kasihan nih Maria Iya, aja nggak sedikit kali pulang-pulang. kasih info buat teman-teman kita yang mungkin nonton, yang mungkin dengar podcast ini, mie ayam Jemar. Jemar. Bami Jemar. Lokasinya di mana, Outletnya di terus mana? menu favorit atau yang paling disukai banyak orang tuh apa? Biar gitu. saya nggak Silakan. sendirian aja Jacqueline Betul. ya. Jadi bukan cuma saya yang penasaran, tapi mereka juga Iya, penasaran. di info boleh? Iya. Silakan kamera. Oke, teman-teman semuanya nonton podcast ini boleh datang ya ke Bami Jemar. Kita ada di Jalan Pangeran Antasari nomor 34E. Terus kalau misalkan datang, jangan lupa Kamu cobain ini. Bami Black Saya Koro ini. karena itu Saya pasti kesimpulan. teman-teman bakal excited sama rasanya. Itu dari black pepper dan juga saikoro beef. Kita tunggu ya, Bami Jemar di Jalan Pangeran Antasari. Kita buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, Yeay. jadi datang ya. Kita juga tunggu ya di sini nanti bakmi Jemar mungkin bisa Harus pesan, kita harus pesan. Iya. bisa sponsorin kita di sini ada bakmi gitu di Nah, podcast icip-icip ya. Iya. Pasti ketagihan dia. Kayak saya. Gitu. Nah, sobat kuliner, akhirnya kita di penghujung podcast kita nih seru banget ya. Maunya lebih lama lagi ya. Tapi memang waktunya dan durasi kita terbatas gitu. Makasih banyak ya Maria dan Terima kasih. sudah hadir. Gitu. Terima kasih Maria. Nanti jangan kapok ya kalau balik lagi untuk siap. Siap. sharing-sharing kiat-kiatnya semua ya. Sambil makan dong, sambil makan. Iya, Chef, sambil chef, makan. chef. Sambil makan. Diicip ya. Coba, ini nanti tadi buatan kita berdua ya. Iya. Dicicip dulu. Wah. Lumayan ya, lumayan. Lembut. Enak suka. Siapa tahu aja nanti ada ide bisnis mau buka yang lain kan bisa gitu ya jadinya. Siap. Oke guys, thank you so much. Kita doain terus berkembang, terus berinovasi. Amin. Makin banyak buka outlet di mana-mana, makin jadi berkat Amin. buat banyak orang ya. Amin. Thank you so much. Oke guys, this is perbincangan kita tentang seputar dunia kuliner, bisnis bersama pasangan mulai dari nol, mulai dari pacaran sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan masih tetap berjuang untuk bisnis mereka ini. Thank you so much for watching. See you next week. Chill and grill.